Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di negeri kita ini banyak sekali para ustadz-ustadz yang ketika berceramah bukannya menyampaikan tentang syariat Islam yang hak, tuntunan syariat Islam, tapi justru malah mengajak kaum muslimin untuk menentang syariat Islam. Yang penting namanya bisa tersohor, banyak yang ngefans, kemudian banyak undangan, kemudian ketika diundang jamaahnya bisa tertawa terbahak-bahak. Contohnya yang satu ini kaum muslimin, kita simak videonya. Jangan kau tinggikan makam atau kuburan. Kalau bapak belajar sampai di situ, maka bapak akan melihat kuburan-kuburan ini salah, ini salah, ini salah. Padahal ada sarahannya, ada penjelasannya menurut ulama. Boleh ditinggikan 4, 1. Siapa? Para nabi dan rasul. Maka jangan heran makamnya Rasulullah tinggi. Yang kedua, yang boleh ditinggikan para alim ulama. Maka bapak pergi lihat imam-imam mazhab, tinggi semua makamnya. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid syariah. Mereka pejuang. Seperti Sultan Hasanuddin, Diponegoro, pejuang-pejuang membela agama Allah. Maka jangan heran makamnya Sultan Hasanuddin di Makassar tinggi. Dan yang keempat, yang boleh ditinggikan makamnya adalah orang-orang yang mati karena membela agama Allah. Nah kaum muslimin ya, ini ustadz apa pelawak kaum muslimin menyampaikan fatwa yang gak jelas dari mana, kemudian disampaikan. Ya kalau kita lihat jamaahnya tertawa-tertawa, ya mungkin hanya menyampaikan sesuatu yang tujuannya supaya jamaahnya seneng. Jadi yang penting jamaahnya seneng, gak apa-apa ngelanggar syariat Islam. Ya coba, fatwa yang disampaikan itu, fatwa dari mana? Pendapat ulama mana? Sarahan ulama mana yang membolehkan meninggikan kuburan, terkhusus untuk para nabi, untuk para ulama, untuk para pejuang Islam? Itu fatwa dari mana? Yang mengecualikan siapa? Sementara hadis-hadis yang sahih jelas-jelas melarang untuk meninggikan kuburan. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim dari jalan sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, naha Rasulullah SAW ayyujassasal qabr wa ayyuq'ad alaih wa ayyubna alaih. Rasulullah SAW melarang untuk mengapur kuburan, melarang untuk duduk di atas kuburan, dan melarang untuk membuat bangunan di atas kuburan. Dan ini hadis yang sahih riwayat Muslim kaum muslimin. Ya. Kemudian ada hadis lagi yang ma'ruf, ya, yang sudah sering kita dengar. Ya, itu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abul Hayat Al-Asadi. Beliau mengatakan, sesungguhnya sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, maukah kamu aku utus sebagaimana Rasulullah SAW mengutusku? Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tada'atim salan illa tomastah. Tidak meninggalkan patung-patung kecuali engkau hancurkan. Wala qabron musyrifan illa sawaitah. Dan tidak pula ditinggalkan kuburan-kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Nabi Muhammad SAW tidak mengecualikan, ya, hatta kuburan para nabi, hatta kuburan para nabi. Ya. Seandainya menurut perkataan dari Pak Ustadz Dasat Latif tadi kaum muslimin, bahwasanya kuburan nabi itu adalah salah satu kuburan yang boleh ditinggikan, maka apakah Pak Dasat Latif tidak mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah? Dan hadis ini dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, waktu Abu Musa al-Ash'ari menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Kemudian penduduk Hurmuzan, mereka biasa beristi'anah atau minta bantuan, minta hujan, itu dengan perantaraan jasad tersebut. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari segera menulis surat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah jasad nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi
dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Ya, kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Kemudian disebutkan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel yang kemudian dikuburkan, kuburannya disembunyikan. Bahkan disebutkan kuburannya ada di dasar sungai. Bahkan supaya menghindari pengkultusan, ini Nabi loh ya, dibuat 13 lubang kuburan yang terpisah-pisah. Dan ketika memasukkan jenazah tersebut, tidak ada yang tahu sama sekali. Menunjukkan bahwa tidak disyariatkan untuk membangun kuburan meskipun para nabi. Buktinya ini kuburan Nabi Daniel tidak dibangun. Kuburan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah dibangun oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Coba, jadi fatwa ulama mana yang membolehkan untuk meninggikan bangunan kuburan? Ya, artinya pendapat ulama tersebut menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Atau bisa jadi itu memang fatwa yang dibuat-buat oleh Ustadz Das'at Latif, yang dibuat dengan tujuan yang penting jamaahnya seneng, yang penting jamaahnya bisa tertawa. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailullah wailullah. Celakalah bagi orang yang berbicara kemudian berdusta hanya karena ingin membuat satu kaumnya tertawa, maka celakalah dia, celakalah dia. Dan seandainya pun ada fatwa ulama yang mengatakan boleh meninggikan bangunan kuburan, apakah itu kuburan para nabi dan rasul, kuburan para ulama, kuburan para pejuang Islam, itu jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, ya, di mana pendapat-pendapat ulama ketika bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, maka tidak boleh kita ikuti. Dan terakhir kaum muslimin, kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja tentang hukum meninggikan kuburan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin, dan berhati-hatilah di dalam memilih sosok untuk kita ambil ilmu agama. Seorang ulama memberikan nasihat, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Ya, paling dikasih cuma satu jengkal atau yang kira-kira dekat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Meskipun sebagian orang berusaha mendhaifkan hadis ini, namun ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dan ada dua hadis tentang masalah ini. Wa amara bi tasbiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan salah satunya yang jadi perhatian kita hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, kalau kita boleh katakan seluruh Habib yang ada kembali kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah ditugaskan oleh leluhurnya Nabi SAW untuk meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah menugaskan anak buahnya untuk meratakan kuburan sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepada dia. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abu Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau, tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku? Allah tada'a timsalan illa tamastahu, jangan kau tinggalkan satu patung pun kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali pernah ditugaskan oleh Nabi untuk meratain apa? Kuburan. Sekarang orang berusaha meninggikan apa? Kuburan. Demikian juga hadis Fadhalah bin Ubaid, ya. Wa ya'muru bi taswiyatiha. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW an yujassasal qabr. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan. Wa an yuq'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki kuburan. Duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk bangun bangunan di atas kuburan. Sekarang semuanya diselisihi. Ini padahal hadis riwayat Muslim. Kuburan dikasih semen, ya. Kuburan didudukin oleh orang, dibangun di atasnya bangunan yang tinggi. Kemudian juga wa an yaktuba alaiha, dilarang untuk ditulis. Sekarang ditulis, ya. Bahkan ditulis lengkap namanya, tanggal lahirnya, kapan matinya, ya. Semuanya. Mungkin riwayat hidupnya juga apa ditulis. Semuanya dilanggar.
Rasulullah SAW melarang juga kuburan untuk diberi lampu. Orang juga memberi lampu kepada kuburan. Jadi kata Ibnu Qayyim, seluruh larangan Nabi diselisih oleh masyarakat. Dan itu terjadi dengan Nabi.